dikasih tahu tuh nabi ini. Pas Nabi Isa, nggak tahu kenapa tuh saya pengen nanya kenapa dia mujizatnya kayak bikin burung dari tanah. Kalau di ajaran kita dulu mujizatnya itu bikin burung jadi dari tanah, terus intinya itu menghidupkan gitu, menghidupkan yang mati lah gitu. Terus saya di dalam hati bilang begini, bukannya yang punya nyawa itu hanya Tuhan gitu, maksudnya Allah, kok bisa Nabi Isa menghidupkan, maksudnya yang mati jadi hidup gitu, kok bisa gitu. Nah dari situ saya bertanya, masalah Imam Mahdi juga saya bertanya, ya seperti biasa dimarahin, nggak boleh, pokoknya di luar jangkauan kita ini nggak boleh ditanya-tanya kayak gitu-gitu, udah kamu tuh belajar aja gitu, sholat aja, ngaji aja, nggak usah nanya-nanya yang kayak gitu-gitu gitu. Ya udah, kenapa sih kok dimarahin gitu, mau nanya yang kayak gitu-gitu, kenapa mereka tuh marah gitu, kayak nggak suka gitu. Ya, baik. Puji Tuhan, salam, saudara sekalian. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, bahkan sudah memberikan support untuk perkembangan channel ini. Video berikut ini adalah seorang muslimah yang telah memberikan kesaksian, dan saya percaya bahwa orang-orang yang telah diberkati Tuhan, orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan, biarlah banyak orang juga diberkati Tuhan, maka bagikanlah video ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang belum percaya dan mengenal Yesus. Di mana dalam video ini teman-teman kita melihat bersama nanti seorang wanita muslimah mengakui bahwa sejak masa kecilnya ia sudah diajarkan bahkan tekun rajin beribadah, sholat, ngaji, puasa, dan seterusnya. Tetapi satu saat ia penasaran karena ia mendengar tentang nama Isa. Lalu kemudian ia bertanya tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban dari imam ataupun dari sanak saudaranya. Sehingga ia semakin penasaran. Karena apa? Jawaban yang didapatkan adalah beriman dan percaya saja. Jangan banyak bertanya. Itulah yang kemudian membuat dia semakin penasaran. Namun satu saat ia berjumpa dengan seorang Kristen yang kemudian menceritakan tentang Isa Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat. Akhirnya ia memutuskan untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Langsung aja teman-teman kita simak kesaksiannya video berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Lydia. Nama aslinya ya, sebelum dibaptis, nama saya Sumiati. Saya dari keluarga Bapak ada keturunan Jawa, Mama asli Banten, Rangkas Bitung, ya Lebak. Kita dibesarkan awalnya saya memberikan kesaksian bahwa keluarga kami tidak ada satupun yang Kristen, bahkan tidak terpikir oleh saya mau bercita-cita itu mau jadi orang Kristen, tidak. Cuman saya itu dari kecil memang udah kayak mencari gitu. Jadi pada saat itu tahun 89, saya kelahiran 84. Jadi pada tahun 89 kita masih di Jakarta, itu masih emak sama bapak itu masih di Jakarta. Nah, tapi setelah saya masuk SD 91 pindah ke kampung di Banten. Nggak tahu kenapa, pokoknya kita pindah semua ke Banten. Nah, dari situ kehidupan berjalan seperti biasa. Emak ibu rumah tangga. Sedangkan bapak itu dia kerja, tapi dia nggak bisa pulang pergi karena kan dari Jakarta ke Banten itu jaraknya tuh sekitar 5 jam ya. Jadi bolak-balik tuh nggak bisa, jadi sebulan sekali. Nah, bapak akhir bulan pulang 2 hari aja balik lagi ke Jakarta. Nah, saya sekolah seperti biasa, anak kecil pada umumnya diajarkan ngaji, sholat gitu. Karena memang di sana tuh tidak ada ya, tahu Baduy tidak? Baduy dalam, Baduy luar itu di kampungku. Jadi sama sekali tuh yang namanya Tuhan Yesus itu atau Kristen itu nggak ada lah, di otak tuh nggak ada ya, di benak tuh nggak ada. Dan tetangga pun nggak punya gitu. Orang Kristen tuh pokoknya jauh-jauh lah dari Kristen tuh nggak ada ya. Nah, tapi karena memang ya di firman itu dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih, atau ada lagi firmannya yang berkata engkau tuh ditenun dari rahim ibu kan. Jadi setelah saya Kristen itu saya baca bahwa kita ada itu sebelum dunia ada gitu. Berarti kan kita tuh udah ditentukan kan. Nah, pada emak tuh orang yang biasa lah ya, enggak kita tuh orang yang biasa-biasa aja, sederhana. Nah, kan saya juga memang punya hati seperti murah hati gitu. Orang itu suka memberi dari kecil ya, suka menolong. Jadi pada saat itu kelas 3 SD apa kelas 4 gitu, emak tuh suka kebiasaan tuh suka nyuruh jualan di sekolahan waktu kecil ya. Pas jualan itu kata emak gini, ini kalau 20 tusuk uangnya harus 20 tusuk karena dia tahu kan saya suka ngasih-ngasih gitu. Nah, akhirnya pas habis nih jualan kan cilok, loh kok ini nggak sesuai yang dapat gitu. Ternyata saya tuh suka dikasih-kasihin ke orang karena nggak tega kalau ngeliatin teman melongo gitu. Kamu kenapa gitu? Pengen cilok tapi nggak punya uang. Oh, yaudah ini makan gitu. Jadi dari kecil tuh memang punya hati tuh yang seperti itu gitu. Udah Tuhan taruhkan tuh seperti itu.
Nah, seperti biasa malamnya tuh disuruh ngaji gitu. Pas ngaji itu, saya biasalah kabur-kaburan karena saya berpikir tuh apa sih nggak ngerti gitu. Maksudnya kok harus maaf ya nggak ini. Kalau saya bilang sama mama, kenapa sih kalau sholat tuh harus wudhu gitu? Terus kenapa kalau maaf kalau pipis atau buang angin gitu kita harus balik lagi wudhu itu kenapa mak? Dimarahin gitu. Masalah udah dari logika tuh udah kayak nggak masuk akal gitu dulu ya waktu kecil. Padahal masih kecil loh itu masih SD. Kata mak udah jalanin aja katanya jangan suka nanya-nanya kayak begitu. Nah dari perenungan saya kalau sendiri itu suka bengong gini kalau kecil ya waktu kecil. Kalau ini nggak ada bumi ini apa gitu? Ini nih apa? Dunia ini jadi apa gitu? Terus Allah itu yang nyiptain siapa sih gitu? Allah itu berbentuk apa? Allah itu bagaimana sih gitu? Jadi udah kritis memang dari kecil tuh mau tahu tuh hal-hal kayak gitu. Jarang ya perasaan tuh anak kecil punya pemikiran kayak gitu kayaknya jarang banget gitu. Tapi tapi Tuhan tuh sudah menaruhkan kayak gelap nggak apa-apa Franky gelap nggak? Tidak, Bu. Wah, Oh ya, sudah hidup lagi kan? Sudah menyala oh, ya. lagi lampunya, dilanjutkan. Ya. Jadi Ibu apa sebentar, Tuhan tuh jangan terlalu merah. Lampunya kok berubah-ubah warnanya ya. oh, Netral aja, netral saja. oh ya. Oke, silakan Ibu. Nah, jadi waktu kecil itu suka nanya-nanya kayak begitu. Kenapa ya nih? Akhirnya pas nanya-nanya waktu kecil itu ada satu yang Pak, saya maaf ya, saya tuh datang bulan tuh kelas 2 SD. Nah, pada saat itu malam, saya kan nggak berani ngomong sama orang tua ya, kalau saya itu lagi datang bulan. Disuruh ngaji, pas saya kabur, kan nggak boleh ngaji. Saya nggak bilang, kan saya masih kecil pada saat itu. Bapak saya datang kan sebulan sekali. Pas orang anak-anak udah pada pulang ngaji, saya belum datang kan, belum pulang, ternyata main kan. Adik saya namanya Cecep. Cep, si Teteh kemana? Kok belum pulang? Ih, nggak ngaji dia, Pak. Bapak itu punya sapu lidi 3, dikepang jadi satu itu buat nyabet kalau kita tuh nggak sholat, nggak ngaji tuh disabet gitu. Pada saat itu saya dicariin kan, namanya masih Incum ya. Cum, itu Bapak katanya marah-marah. Saya ulang langsung deg-degan kan. Ya apa ini saya ini sama Bapak gitu kan. Akhirnya udah gitu pas saya sampai rumah saya tahu nih mau disabet saya kabur lewat pintu belakang terus saya ngumpet di kandang kambing pada saat itu di depan tuh ada kandang kambing tapi orang tua kan tahu ya karena kambing kok jadi berisik bunyi gerbang-gerbang terus kata bapak gini cung pulang katanya nggak bakalan disabet kok katanya masa binatang aja maksudnya binatang aja nggak dipukulin gitu masa kamu dipukul gitu bener pak gitu tuh pak katanya ketahuan katanya dia ngumpet di kandang katanya ya udah pas didatengin akhirnya tetap saya disabet itu pas mau disabet gini saya bilang Pak lagi datang bulan gitu. Terus kata bapak, kenapa kamu nggak ngomong katanya kalau lagi datang bulan gitu. Ya kan kita nggak, namanya masih kecil tuh umur 8 tahun nggak berani bilang sama orang tua. Kalau kita tuh lagi datang bulan gitu. Akhirnya udah. Nah berjalannya waktu seperti biasa tuh nggak ada. Saya sholat nih ceritanya. Pas saya sholat saya nanya lagi, ya Allah bener nggak ini? Masalahnya nih kalau misalnya nenek moyang saya Buddha, pasti saya Buddha. Nenek moyang saya Hindu, pasti saya Hindu. Nenek moyang saya Kristen, kayaknya Kristen nggak disebut ya karena nggak ada di otak, nggak ada kepikiran kayak begitu. Terus berarti kita ikut nenek moyang dong gitu kan, pokoknya gitu deh. Ya udah gini aja deh sekarang. Aku mau sholat, mau bener-bener, mau zikir, aku mau memohon sama engkau tuh mau ditunjukkan lah apa kayak gitu, surga kah apakah gitu kan. Akhirnya udah doa, udah sholat nih, udah doa, udah tasbih kan kita punya tuh, udah pulau udah macam-macam, udah 100 kali, udah putaran, udah banyak. Kita berdoa begini, benakku begini. Mungkin pas kita melek mata tuh ada surga kah, ada apa gitu. Ternyata tembok depannya nggak bisa. Nggak ada maksudnya nggak ada ya berarti belum kali gitu masih terus pas kita pulang sekolah masih SD ya pulang sekolah sorenya kita ke sekolah madrasah nah saya masih ingat pas sholat madrasah itu kan dikasih tahu tuh nabi ini pas Nabi Isa nggak tahu kenapa tuh saya pengen nanya kenapa dia mujizatnya kayak bikin burung dari tanah kalau di ajaran kita dulu mujizatnya itu bikin burung jadi dari tanah terus intinya itu menghidupkan gitu menghidupkan yang mati lah gitu terus saya di dalam hati bilang begini bukannya yang punya nyawa itu hanya Tuhan gitu maksudnya Allah kok bisa nggak bisa menghidupkan maksudnya yang mati jadi hidup gitu kok bisa gitu nah dari situ saya bertanya masalah Imam Mahdi juga saya bertanya ya seperti biasa dimarahin nggak boleh pokoknya di luar jangkauan kita ini nggak boleh ditanya-tanya kayak gitu-gitu udah kamu tuh belajar aja gitu sholat aja ngaji aja nggak usah nanya-nanya yang kayak gitu-gitu gitu ya udah kenapa sih kok dimarahin gitu mau nanya yang kayak gitu-gitu kenapa mereka tuh marah gitu kayak nggak suka gitu nah berjalannya waktu tiba-tiba kan seperti yang saya bilang tadi saya kan punya hati itu kayak memberi gitu tiba-tiba tuh makan kalau nunggu bapak datang sebulan itu kan suka ngutang gitu di warung tiba-tiba tuh saya ngutang Indomie banyak saya bagiin ke teman-teman karena saya pikir tuh zaman dulu kan zaman Sarimi ya di kremes-kremes gitu bumbunya dimakan mentah terus pas emak mau bayar utang bulanan loh kok ini ada Indomie lah kan sih cuma katanya yang ngutang
Terus saya dimarahin kan, kenapa kamu makan Indomie banyak banget? Ya mak, dibagi-bagiin, habis kasihan ke temen-temen kayak gitu pengen makan Indomie tapi mereka nggak ada uang. Pokoknya kayak gitu-gitu ya. Dari kecil tuh udah punya jiwa itu seperti itu, sampai ngomong sama mama, nanti kalau Encum udah gede, nanti Encum pengen ngebangun masjid, beli beras banyak, beli Indomie banyak, beli minyak banyak, nah telur banyak, nanti kita masuk-masukin ke kantong, kita bagi-bagiin ke janda-janda. Padahal aku susah pada saat itu, cuman pemikirannya tuh udah kayak gitu gitu. Kata mak, jangan bangun masjid lah katanya, nyumbang aja sama masjid, kalau bangun masjid mah kebanyakan kata mak gitu. Oh gitu ya mak, iyalah kata mak gitu. Jadi emak tuh tahu dari kecil tuh saya tuh punya hati memang seperti itu. Nah singkat cerita 97 lulus SD, akhirnya saya masuk SMP. Nah pas masuk SMP itu seperti biasa tuh belum ada tanda-tanda belum. Masih normal, masih biasa saya melakukan aktivitas seperti anak-anak biasa, ngaji, biasa sholat, biasa bertanya lagi tetap nggak dijawab. Nah akhirnya pas catur ulang 2, catur ulang 1, saya bagus nih nilai. Pas catur ulang 2, saya nggak terima ini kenapa eh, rankingku di belakang gitu, maksudnya paling ujung gitu. Marah banget. Pokoknya di jalan tuh nggak A, nggak I, U, E, nggak langsung dirobek aja itu rapot, dilempar ke belakang. Pokoknya nggak mau sekolah lagi, soalnya nilainya jelek gitu. Nah, tiba-tiba tuh tetangga rumah tuh ada mau kerja nggak gitu kan di rumah gitu kerja. Ya udah ke Jakarta aja kerja gitu kan. Kerja tuh itu 98, 97. Umur kayaknya masih 14 deh, masih 14 tahun. Kerja tuh udah kerja di rumah orang itu, suami istri, ada anak 4 kalau nggak salah atau 3 ya lupa. Wah, akhirnya pas kerja ternyata dia punya suami itu tidak baik gitu, maksudnya namanya dikit anak kecil kali ya dilihatnya. Saya kan waktu kecil tuh penampilannya itu udah gendut ya, gendut montok gitu. Jadi kayak memancing gitu hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi saya kabur tuh dari rumah itu padahal masih kecil. Saya udah kabur, akhirnya kerja lagi. Pokoknya dari 2 tahun itu sebelum kenal Tuhan itu kerja terus tapi nggak pernah ada yang beres, maksudnya kabur lagi, saya tukang kabur gitu dulu tuh, nggak nyaman dikit kabur, nggak nyaman dikit kabur gitu, nggak pernah tahan. Nah akhirnya tanggal tanggal 24 Desember di tahun 99 saya dapat kerjaan baru nih, dapat kerjaan baru, ada satu ibu tapi dia belum menikah. Nah, saya kerja di situ. Saya baju tuh cuman bawa tuh kayak sekarang tuh ada tas-tas Alfa, Indomaret ya. Sekarang kan ada dibeli dijual. Nah, kayak gitu dulu saya bawa. Saya taruh di depan rumah itu ceritanya di apa di terasnya gitu di kursi, nggak tahu kenapa ini si baju ini ditaruh di teras itu. Zaman dulu itu mau kerja itu ada penyalur ya, jadi ada penyalur misalnya ke rumah ini dia harus bayar penyalur itu berapa gitu, jadi kita ditaruh di situ bayar penyalurnya. Nah, pada saat itu saya diantar penyalur bayar. Oh iya, ada terlewat ya, sebelumnya saya ngompol. Saya itu punya sakit ngompol dari kecil sampai umur 18, sampai saya percaya Tuhan itu. Ngompol itu nggak berhenti. Maksudnya gini, kita nggak berasa gitu kalau mau pipis tuh dia keluar sendiri gitu. Padahal udah diurut, udah dibawa kemana-mana itu nggak bisa. Emak itu udah katanya, Sari, nama ibu saya Sari namanya. Sari bawa katanya ke tukang urut katanya. Mungkin dia tuh bahasa Sundanya bilang turun berok ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, pokoknya bahasa Sunda. Kalau ada orang Sunda di sini turun berok itu pasti paham. Oh ya, akhirnya kaki di atas, kepala di bawah, udah digoncang-goncang begini, tetap aja ngumpul. Pokoknya ngumpul deh itu. Kalau misalnya ke mall, kita kemana, kan ngantri ya toilet. Kalau saya udah bilang, Mbak, misi saya duluan ya, soalnya saya nggak bisa nahan pipis. Iya, nggak bisa ngantri belakang lah. Gak taunya saya udah kecewer duluan gitu, udah pipis duluan di jalan. Pokoknya nggak bisa kemana-mana. Saya pakai pampers juga nggak mau lah, kan udah gede gitu. Pokoknya saya nggak mau, pokoknya titik pakai pampers tuh nggak mau. Nah pas ngumpul itu, pas saya kerja juga saya bilang, saya ngumpul bu, aduh gimana nih, repot juga ya, ada orang kerja tapi ngumpul gitu. Akhirnya terpaksa lah ibu bilang pakai perlak ya gitu, pakai pakai apa kek kata supaya kasurnya nggak bau gitu, nggak bau pesing. Kalau pakai perlak kan kamu bisa atur lah kamu bagaimana gitu ya bu, oh gitu deh. Aduh kata emak gini, kok bisa ya dia pergi dari rumah padahal dia ngumpul gitu. Emak Adi tuh setiap tahun ganti kasur kapuk, zaman dulu kan kapuk ya, di apa tuh dikeluarin kapuknya ganti yang baru. Kalau kasur baru dibuat si Cecep adekku, yang bekas si Cecep buat aku gitu terus nggak ada berhentinya sampai umur ditinggal tuh umur 14 tahun di kampung. Karena 2 tahunnya aku 14, pokoknya dari 2007 itu aku di kampung tuh emak masih ngurus ngompol ya. Dari tahun 97 ke 99 tuh aku udah gak di kampung karena aku udah merantau ke sana sini kerja, bantu emak ceritanya. Nah pas tanggal 24 aku dapat orang kerja nggak tahu di mana itu tempatnya, di Jakarta kalau nggak salah, Jakarta Timur, tapi tepatnya nggak tahu di mana. Saya udah seperti biasa, si calo itu udah dikasih uang sama si ibu, ya saya seperti biasa lah, masak, cuci, beres-beres. Kalau nggak salah nggak sempat makan deh, karena saya kan orangnya kerja gitu. Akhirnya mereka itu lagi pada di rumah, saya mau nyapu halaman nih ceritanya, mau nyapu halaman, tiba-tiba, ini mak dalam ingatanku ya sekarang, di bawah tasnya ditaruh di sini, keluar pagar, jalan, eh,
keluar portal, masuk portal, keluar gang, nyebrang jalan raya, pokoknya nggak tahu gimana nih kaki, pokoknya kaki nih jalan ke sana ke sini, jalan di dalam perjalanan itu anehnya nggak ada pikiran kayak kosong gitu, kayak tahu dihipnotis nggak sih kalau kalau zaman sekarang tuh kayak dihipnotis gitu ya, nggak, soalnya nggak ada kayak gini mungkin ya, kalau sekarang saya udah percaya Tuhan tuh kayak dipegang gitu, kanan kiri tangan kanan tuh kayak dipegang, ayo jalan gitu, kayak gitu, karena perasaan tuh ada portal kan perumahan, kita nunduk begini jalan, terus nanti nyebrang jalan raya, pokoknya sampai mau azan maghrib ke Duren Sawit, perumahan Duren Sawit. Di situ ada apa, halaman ini masjid ya, bukan balkonnya, kayak teras gitu. Saya nangis di situ duduk, teman itu 24 Desember 99. Saya nangis lagi, ya Allah, kenapa aku ada di sini ya? Perasaan aku tadi kerja gitu. Kenapa aku ada di sini? Nangis kan kayak kayak gimana tuh, pokoknya nangis. Oh, nangis itu kayak memang kayak anak kecil gitu, kayak terus ada jualan es kelendong gitu zaman dulu kan, didorong-dorong gini ya, kelong-kelong gitu zaman dulu tuh. Nah, akhirnya kata bapak-bapak eselon tuh, dia kenapa nggak tahu pak, ini saya kenapa ada di sini ya, saya kan kerja. Oh ya udah, tenang aja katanya, jangan nangis, nanti bapak cariin kerjaan katanya, tenang, di sini perumahan pasti banyak ada yang nyari kerja katanya. Iya pak, mungkin dia udah muter. Nah di situ ada salah satu rumah doa, namanya nggak apa-apa kayaknya disebutin namanya Karinova. Dia mendirikan rumah doa, khusus rumah doa yang dia doakan untuk dikirim jiwa-jiwa, kata kakak ini mas setelah aku percaya. Nah, terus rumah doa itu isinya ada orang Samarinda, ada orang NTT, pokoknya ada orang kayak gitu-gitu mukanya ya. Terus ada orang Batak dua. Nah, orang Batak dua ini adik kakak. Namanya Kak Kesia di tempat itu. Kak Kesia sama Kak Yulia. Kak Yulia dia kerja di salah satu hamba Tuhan, di salah satu gereja ya, yang saya pertama bertobat, nggak apa-apa sebutin aja katanya, di Beria. Nah, Kak Yulia ini Kak Yulia ditelepon sama Kak Kesia. Yulia, kamu mau ke gereja bareng? Iya kak, tapi tunggu dulu, saya harus tunggu ibu dulu katanya. Dia juga kerja. Nah, ya udah kita tinggal ya. Ya udah ditinggal lah mereka Natalan. Kak Yulia ini datang ke Duren Sawit, posisi pintu digembok karena kan mereka udah berangkat. Nah, es kelendong itu mungkin menyampaikan ya, ada yang nangis gitu di depan masjid. Nah, mereka ke sana nyamperin, kenapa mbak? Iya nggak tahu ini kenapa saya ada di sini gitu. Saya kerja loh tadi gitu, tapi saya juga nggak tahu di mana kok ada di sini gitu. Nah, ya udah sini aja, nanti tunggu kakak saya juga nih ditinggal gitu. Dan setelah saya mengerti, itu ternyata tuh rentetan-rentetan itu Tuhan bawa ke rumah itu. Dan Kak Yulia kenapa ibu suruh menunggu ibu yang datang, ternyata itu supaya terlambat gitu kan. Jadi karena ada saya di sana gitu, mungkin gitu ya maksudnya. Nah akhirnya lama gitu, nggak ngomongin agama nih, nggak, biasa ngomongin pekerjaan, malah ngomongin duniawi karena nggak paham kan, nggak ada kepikiran juga gitu. Nah akhirnya itu jam maghrib dia datang itu setengah 1 malam. Pas setengah 1 malam datang, Yulia kamu kenapa terlambat? Iya kakak, saya nungguin ibu dulu. Kak ini ada mbak-mbak ini nangis katanya. Kamu siapa gitu? Saya Sumiati kata saya gitu ya. Saya Sumiati, saya nggak tahu juga kenapa sih ada di masjid itu ya. Karena saya juga nggak tahu gitu kan. Sini masuk gitu. Masuk, pas masuk di pintu dapur itu mereka taruh tas, semua mereka tasnya ditaruh. Duduklah kita. Kamu gimana ceritanya? Kamu dari mana? Kamu ini siapa gitu? Saya Sumiati, saya orang Sunda gitu. Saya lagi kerja tadi, tapi kenapa pas nyapu halaman tiba-tiba saya buat tas, tiba-tiba saya keluar. Saya juga tidak tahu kenapa, juga nggak tahu juga kenapa. Nah, dia tanya, terus agamanya apa? Saya Muslim, saya Islam. Mana KTP-nya? Belum ada kan, saya masih umur berapa ya waktu itu ya? Pokoknya belum, dari sekolah itu kan nggak ada ngurus KTP, nggak ada. Memang tidak punya KTP, belum waktunya juga. Nah akhirnya terus dia bilang, dia bersaksi cuma ngomong gini doang. Kamu tahu tidak katanya? Tuhan Yesus itu Tuhan kata dia. Nah pas nyebut Tuhan Yesus itu Tuhan, itu kayak ngejeblak tuh di hati saya. Langsung saya bilang begini, kalau Tuhan Yesus Tuhan, yang kemarin saya sembah itu siapa gitu kan? Terus saya langsung bergejolak tuh, karena selama ini yang saya cari kan. Terus saya satu pertanyaan ke Kalinda bilang gini, itu yang ngomong itu Kalinda, Tuhan kalau Engkau berkehendak, Kalinda tuh menyaksikan acara ini biar kita tuh gimana sih namanya kakak pertama gitu kan, jadi rindu juga gitu. Nah akhirnya pas Kalinda ngomong kayak gitu tuh, hati saya langsung, ih, kalau memang benar-benar ya Tuhan Yesus itu Tuhan, terus kemarin siapa gitu? Yang, aduh pokoknya gimana ya, tapi kayak seneng gitu, kayak gimana sih, kayak anak kecil dikasih mainan tuh seneng banget gitu. Nah terus saya satu pertanyaan ke Kalinda, Kak, di Kristen ada kasih nggak? Langsung dia menjelaskan, justru itu, kita ini begini kata dia. Kamu tahu salib itu ya? Tidak lah, salib itu kayak gimana? Dia langsung jelaskan, salib Tuhan itu disalib kan dia mengasihi. Kan dia jelaskan tekan yang kesini dan yang kesini, pokoknya itu Tuhan yang kesini, dia jelaskan. Dari situ saya ngerasa tuh kayak
gimana ya, kayak botol kosong yang diisi air, ya langsung ya udah bentuknya air gitu, percaya itu mah nggak ada penolakan, nggak ada apa. Terus kayak ada sukacita di sini, kayak penuh gitu. Saya bilang gini, kalau sekarang setelah udah Kristen 23 tahun, kok paling gampang saya yang diinjilin gitu, kok orang susah banget. Maksudnya kok orang dikeraskan hatinya gitu. Ternyata, aduh, salibnya ternyata panjang gitu kok. Gampang udah di depan gitu ya. Percaya Tuhan itu kayak, kalau saya mendengar kesaksian dari channel ini tuh semuanya tuh kayak dikeraskan hati dulu, bimbang dulu, ini dulu. Tapi kenapa saya tuh langsung detik itu juga dengar Tuhan Yesus Tuhan tuh di dalam hati saya kayak terima gitu. Oh, Tuhan Yesus tuh Tuhan tuh bener-bener Tuhan. Nah, ya udah kata kakak, mandi, kamu belum mandi kan? Iya kak, aku belum mandi. Mandi naik ke atas. Ya karena itu rumah doa ya. Bawah tuh khusus doa. Atas kita tidur, ada kamar, 2 kamar, 1 kamar mandi, ada ruangan juga. Nah, akhirnya kita berdoa. Pas kita berdoa keliling, di situ diajarkan sama Kak Renova yang punya rumahnya. Dia salah satu, dia ini di Becukai. Jadi Kak Renova ini memang sengaja mendirikan rumah di situ, rumah doa, dan dipercaya Kak Linda. Kak Renova belum ada di situ, masih di rumahnya. Nah, akhirnya Kak Linda suruh kita, didikan Kak Renova, mau tidur mesbah. Bangun tidur mesbah, baca firman. Pokoknya itu aja, kegiatan itu kayak di surga, bukan kayak di bumi. Pokoknya kegiatan rohani, karena di situ rumah doa. Nah, pas habis mandi, naik ke atas itu sekitar mungkin jam, karena kita habis ngobrol-ngobrol, 2:30 kalau nggak salah, subuh. Kita sebelum tidur kita berdoa, karena besok paginya juga Natalan, mereka ke gereja, saya juga langsung ke gereja. Di situ pujian penyembahan. Nah, pas pujian penyembahan, nggak tahu kenapa nih mulut saya ini kayak orang Kristen dari lahir, dari bayi, dari kandungan. Saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tuh kayak orang Kristen gitu. Makanya teman-teman kayak Kalinda, Kak Kesya, Kak Yulia itu berpikir, ini dalam hati ya, mereka bersaksi, ini kayaknya bohong, ini kayaknya bukan orang Islam gitu. Nggak mungkin dia langsung mulut langsung memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan gitu. Kayak gimana sih? Kayak kita tuh udah ditaruhkan hati kita tuh dengan tentu memuji Tuhan. Nah, selesai doa, dia kalian tuh langsung langsung bingung. Sebenarnya kamu ini, sumpah kak, aku nggak tahu. Kalau memang aku, keluargaku semua dibantu tuh Muslim gitu kan. Ya sudah, kamu sekarang doa, doa apa kak? Doa, kita tuh kalau mau tidur doa kata dia. Terus bagaimana doanya? Seputar tidur kata dia. Jadi kayak langsung itu mah kayak amatir gitu, kayak masih kita tuh nggak kayak dididik langsung kayak bayi-bayi Roni, enggak kayak langsung kayak anak kecil tuh langsung, aku jangan, kamu berdiri kayak begitu kan. Langsung akhirnya saya doakan, Tuhan aku mau makan gitu kan. Terus akhirnya mereka kayak senyum-senyum gitu. Terus akhirnya pas amin, Kalinda bilang begini, Dek, kalau mau tidur, doanya seputar tidur. Kalau mau makan, baru itu makan katanya. Oh gitu ya kak, iya kan nggak tahu, istri biar Tuhan juga ngerti katanya. Pas tidur, besoknya Natalan. Pas saya pertama kali ke gereja, senengnya itu luar biasa, kayak nemu apa sih itu, pokoknya kayak nemu sesuatu tuh yang hilang gitu. Benar-benar saya bersuka cita, bahagia. Oh ibadahnya tuh kayak gini, karena saya memang langsung yang tepuk-tepuk tangan itu ya. Wah ada sukacita, tapi mereka juga ada nangisnya, ada senyum-senyumnya, ada pokoknya campur-campur ya. Musik itu di situ saya benar-benar, itu masih umur 16 kalau nggak salah, umur 16 tahun. Dan besoknya saya tanggal 26 Desembernya saya langsung telepon orang kampung. Ada beberapa yang punya handphone ya, walaupun handphone zaman dulu tuh 360 kalau nggak salah, yang zaman dulu yang gede-gede itu. Saya telepon, saya bilang, Mira, saya udah Kristen. Nyebar, pokoknya nyebar dari situ tuh. Saya tuh nggak mikir ya, kalau ternyata itu tuh sangat amat yang namanya mereka tuh jijik gitu, kayak benci banget sama aku. Orang tua tahu kan, bapak tahu tuh. Bapak langsung ngamuk langsung, pokoknya kamu tuh cuman masih kecil gitu. Enggak, pas malamnya itu nyembah itu tanggal 25 saya ada mimpi. Nah, saya mimpi itu ada kayak di pinggir laut gitu ya. Jadi kayak ada diusung gitu dua cowok kayak ngusung, kayak apa, ngegendong peti, tapi kayak peti itu kayak ada orang yang mati gitu di dalamnya, itu darah semua. Mimpi saya itu kayak seperti itulah pokoknya. Nah, saya nggak cerita sama kakak karena saya pikir itu mimpi biasa kan. Besoknya besoknya pas Natalan, belum perjumpaan ya, saya juga ada dijumpai Tuhan pas habis sholat. Oh ya, ada keraguan juga di malam kedua setelah Natal. Nah, besoknya ke gereja, Natalan seperti biasa, langsung telepon teman-teman, langsung heboh di kampung. Ada daunnya lagi tuh setelah ketemu Bapak. Kayak turun lagi gitu, kayak imannya tuh kayak turun setelah Bapak ngomong, kita ini, Bapak kan Jawa ya, kita ini tuh keturunan keraton, berdarah biru, tidak ada katanya orang Kristen, kamu nih ya, katanya ngaco aja kamu, ngaco gitu. Makanya hidup tuh jangan ngaco, kata Bapak gitu ya. Akhirnya kamu dari kecil tuh Islam ya, nggak ada kayak gini-gini, Kristen nggak ada. Terus saya mulai bingung ya, mulai kenapa ini, emang bener ya, saya salah ya gitu kan. Terus sampai Bapak belum bawa emak ya. Akhirnya besoknya tuh Bapak pulang ke kampung, dia bawa emak itu punya bayi tuh waktu itu Iis kan lahir, bawa emak
Iya, emak masih anak kecil bayi kan, jadi emak tuh ngerasa hidupnya tuh kayak ini anak kecil, anak yang pertama masuk Kristen, diomongin satu kampung, kayak emak tuh kayak menderita gitu pas saat itu. Dibawalah ke rumah Karenova itu, ke Durensawit. Akhirnya dijelaskan lah ke situ, ini anak saya ini mau saya bawa katanya. Soalnya ini nggak benar gitu kata bapak. Ya tanya sama anaknya gitu kan, mau nggak? Bapak saya bilang, Pak saya nggak mau ikut gitu, saya mau di sini gitu kan. Enggak, kamu harus ikut pulang kata gitu kan. Pokoknya kamu harus pulang, nggak mau Pak gitu kan, pokoknya nggak mau gitu. Nah, ya udah karena saya nggak mau, ya udah emak aja balik lagi Pak sama bapak ke kampung. Tapi sebelum pulang kampung di situ kata Kalinda bilang gini, Pak bapak lihat kebenarannya. Kalinda tuh nginjil bahwa Isa Al-Masih itu nanti dia akan terkemuka katanya di bumi, pokoknya dia itu nanti akan jadi hakim. Dilihatin di Al-Quran, ada Al-Quran gitu kan. Langsung bapak ambil Al-Quran itu, langsung dia angkat Al-Quran, dia bilang gini, sumpah demi Allah katanya, kalau kamu tetap Kristen, kamu balik sama bapak, kamu nggak akan ketemu bapak lagi gitu. Terus saya sempat, ucapan bapak itu sempat dalam hati gini, ya Allah pokoknya gini deh, kalau memang saya salah ninggalin Allah, kasih saya azab seperti yang di film-film zaman dulu kan, film-filmnya gitu ya. Kasih saya azab gitu kan. Entah itu saya keluar belatung kah dari mata kah, apakah pokoknya supaya aku balik lagi ke kamu ya Allah gitu kan. Tetapi kata saya, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, lindungi saya, pokoknya jaga gitulah kayak gitu doanya. Udahlah berlalu itu. Nah, pulang, nah Karenova, seminggu kemudian ada baptisan. Kalau Tiberias kan maaf ya, nggak ada kayak pemuritan apa CD gitu nggak ada ya. Dia langsung dibaptiskan. Nah, selang beberapa lama Karenova pindah ceritanya ke Jawa. Kalau nggak salah Semarang pada saat itu. Nah, kebetulan yang dibawa saya yang ke Semarang. Tunggu. Sebelum ke Semarang, Karenova itu ada sakit hepatitis waktu itu, hepatitis A atau hepatitis B gitu. Pokoknya yang kita tuh dipisahkan sama kakak. Kamu kan tidurnya kan yang bawah itu kan ruang mesbah ya. Karena kakak kena sakit, jadi kita tuh semua di ruang mesbah, kakak yang di kamar atas. Nah, saya nih bayi-bayi rohani lah gitu. Imannya tuh masih kental-kentalnya. Saya keluar pagar, saya ke gereja. Waktu itu Durensawit ke Menteng Prada pada saat itu lantai 4. Kalau Bapak Ibu jemaat beres zaman dulu pasti tahu ya, Menteng Prada lantai 4. Saya nggak ada uang. Saya naik angkot itu, naik bis waktu itu, naik apa metro mini ya, yang agak besar itu, agak tinggi ke itu. Saya duduk, saya tutup mata, saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, karena saya nggak bawa uang, karena saya mau ke gereja waktu itu, karena waktu itu ada kesembuhan ilahi ya. Tapi itu yang angkot yang apa kondektur itu gini-gini kan, kecres-kecres itu si uang receh itu. Nah, akhirnya saya dilewatin kan. Dia mungkin entah itu Tuhan yang tolong atau entah pikir dia saya udah bayar atau saya tidur tuh nggak tahu lah. Pokoknya lewat tuh. Bebas kan, berarti kan saya berhasil kan. Akhirnya saya masuk ke Menteng Prada, saya ibadah. Jadi pas antar call, saya kan Bapak Riji biasa ya minyak urapan gitu. Saya, Pak, tolong Pak, kakak saya sakit hepatitis. Terus Bapak Riji buatkan, kakakmu sembuh, kakakmu tidak sakit hepatitis, gitu. Ini minyak urapan ini dari Menteng Prada ke mana, ke Durensawit itu saya kekepal gini, seperti biasa, nggak ada uang. Pulang tuh gimana gitu kan? Seperti biasa lagi, saya begitu lagi, namanya bayi itu. Bayi gimana sih? Kalau bayi berarti kan masih dilindungi ya sama orang tuanya. Saya menganggap Tuhan Yesus itu orang tua saya gitu kan. Jadi terserah dia gitu mau ngelakuin apa, tapi di jalan yang benar ya. Jadi tangan tuh begini gitu kan, ada minyak gitu kan. Sampai rumah, pokoknya lewat lagi ya, kondektur ini tetap giniin uang gitu, tapi saya tutup mata, saya berdoa tuh Tuhan lewatkan karena saya nggak punya uang. Saya jalan kaki gitu dulu tuh, kayak cinta-cinta mulai-mulai itu. Pokoknya ada orang, maaf ya, banyak yang minta-minta kan dulu di jalan, nenek-nenek, saya kasih perjamuan, pokoknya harus dimakan gitu. Ini mereka nggak tahu itu apaan kan, itu hosti kan, dimakan, perjamuan diminum, pokoknya orasi minyak yang sakit-sakit itu pokoknya. Akhirnya pas sampai rumah kata Kalinda gini, kamu tuh ya dari mana kerja katanya, kok keluar, maaf kak, ini aku dari gereja. Ya Tuhan, emang kamu ada uang? Enggak ada. Terus bagaimana? Pokoknya tadi ceritanya, aku mau ke atas. Iya nggak boleh. Katanya, aku udah dibaptis ya, namanya Lydia. Lydia nggak boleh ke atas. Kakak lagi apa tadi? Enggak, ini minyak urapan gitu kan. Saya terjang aja kamarnya kakak. Lydia nggak boleh ke sini. Saya kakak tuh sakit. Enggak kak, ini minyak urapan kak gitu kan. Harus saya doain gitu. Ternyata puji Tuhan besoknya kakak itu pulih gitu ya. Itu nggak pakai nunggu lama-lama ya. Besoknya itu kakak sembuh, dicek ke dokter, tidak ada hepatitis. Pokoknya sembuh di situ. Nah, kalau katakan Bapak gini, Lydia, ini bukan kamu ya, tapi Tuhan pakai kamu. Iya kak, itu. Aku juga nggak ada kepikiran. Kita juga tuh nggak ada kepikiran kan. Namanya masih bener-bener masih cinta mula-mula. Nah, kakak itu dapat surat pindah ke Semarang. Saya yang diajak sama kakak ceritanya. Saya diajak ke Semarang. Di sana kan ada gerejanya Betani kita. Saya pelayanan juga, guru sekolah minggu pada saat itu. Pokoknya cinta mula-mula lah sama Tuhan itu kayak gimana ya. Salib sedang terjadi di kampung tuh yang menghadapi emak. Belum ke saya nanti, kalau ke saya. Itu emak tuh dihujat, macam-macam. Kata saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, jangan kau ambil nyawanya. Karena yang punya nyawa itu Tuhan. Kata emak udah ngomong, kata emak tuh bisa mati jantungan. Enggak mati. Tenang aja, yang punya nyawa itu Tuhan Yesus, bukan emak. Emak bisa ke jantungnya,
jangan sampai mati jantungan katanya. Enggak, tenang aja. Malah yang meninggalkan bapak kan waktu dia ngangkat itu. Nah nanti itu pas pada saat saya di Semarang ikut kakak, saya pelayanan jadi guru sekolah minggu, tiba-tiba bapak neror terus katanya. Itu tahun 2001 ya, mau 2002. Bapak neror terus katanya ke rumah Duren Sawit. Anak saya mana gitu kan? Anak saya mah pokoknya, tunggu dulu sebelum ke Semarang ke Menteng Prada dulu ibadah raya hari Minggu. Nah si Cecep tuh ada ngabarin saya bilang gini, kalau hari Minggu gerejanya di mana? Di Menteng Prada, Cep. Ternyata itu bapak, Ua itu suaminya kakak dari emak ya. Ua, terus sepupu-sepupu gitu ya, adikku si Cecep tuh ternyata tuh sudah menjaga di pintu Menteng Prada, pintu keluar orang mau ke gereja. Si Cecep cerita nih, mau diambil paksa gitu, mau dibawa lagi ke kampung, mau di Rukiah katanya. Nah, setelah ibadah, dia katanya satu-satu orang enggak terlewatkan. Satu-satu pokoknya dicari gitu, satu-satu. Akhirnya sampai tidak ada orang di gereja itu, tidak diketemukan saya, padahal saya ada di dalam. Itu bagaimana ceritanya itu? Pas saya ingat sekarang, itu mungkin Tuhan membutakan kah, atau bagaimana gitu. Sehingga tidak dilihatnya kan, saya itu tidak dilihat sama keluarga gitu. Nah akhirnya Cecep cerita, lu ke gereja nggak sih? Ke gereja? Keluar dari pintu utama nggak? Keluar dari pintu utama. Oh nggak ada ke Cecep. Masa yang nggak ada? Jadi mereka tuh dibagi. Ada pintu yang dari gerbang keluar jalan raya, ada yang pas banget pintu mall Menteng Prada itu yang orang-orang pada keluar dari gereja. Tapi saya katanya tidak dilihatnya, tidak ada. Padahal saya normal, keluar aja gitu. Saya juga nggak ngelihat mereka, anaknya tuh nggak ngelihat. Nah, akhirnya kita ke Semarang sama kakak, karena saya diteror terus, kakak ternyata imannya lemah. Mungkin dia bosen kali ya, capek juga nih diteror. Kok bukan kakak yang ngajak ke Kristen, dia yang datang gitu kan, dia yang percaya sendiri, kenapa saya gitu yang kayak yang disalahkan gitu dengan keluarga saya gitu. Akhirnya saya ditelepon disuruh pulang ceritanya, disuruh pulang ke kampung. Saudara, ibu-ibu, kalau cinta mula-mula itu kita tuh kemana-mana itu pokoknya Tuhan aja ya, nggak takut. Saya ada beli CD di sana, namanya kaset ya, kaset rohani, namanya kasetnya itu Lisa Odah. Dulu dia penyanyi dangdut, tapi dia udah percaya Tuhan gitu kan, nyanyi dangdut. Ya udah, saya kan nurut ya waktu itu. Lydia, Ida, kamu pulang aja ke kampung. Saya juga udah capek katanya ditolong terus sama bapak kamu. Nanti kita doakan dari sini katanya, biar kamu dilindungi Tuhan. Oke kak, itu 2000, kalau nggak salah udah mau 2002 ya, kalau nggak salah ya, karena saya lupa juga. Nah 2002 saya di jalan naik bis gitu ya, naik kereta sampai dari Jakarta itu saya naik bis pokoknya arah ke kampung itu. Nah pas arah ke kampung kan lumayan lama tuh bisnya. Saya bilang ke kondekturnya, Mas boleh nggak pasang CD ini yang saya bawa gitu kan? Oh boleh, zaman dulu kan, dangdutan tuh ceritanya, dangdutnya tapi lagu rohani. Saya nggak ada tuh zaman dulu ya, bayi-bayi rohani itu nggak ada tuh, kita malu, satu takut, kemanapun kita berada tuh maunya nginjil, maunya ngomong Tuhan Yesus terus gitu. Pokoknya nggak kayak mungkin kalau udah lama-lama tuh kayak orang juga mungkin takutnya kita dimarahin ya. Sekarang nih, kalau dulu mah enggak. Pokoknya ngelihat supir angkot, ngelihat orang yang membutuhkan tuh kita pasti bilang Tuhan Yesus Tuhan gitu. Nggak ada mungkin kita nggak mikir mungkin kita ditolak lah, dipukul, nggak ada pikiran kayak begitu. Pokoknya ngomong aja tuh. Akhirnya satu bis itu dengar pujian yang dinyanyikan oleh Lisa Odah, itu namanya, boleh dilihat di YouTube tuh ada. Lisa Odah itu nyanyi dangdut kan, mereka suka dangdut kan. Ternyata tuh dangdutnya dangdut rohani gitu pokoknya. Nah udah selesai nyampe Rangkas Bitung, saya ambil kasetnya, akhirnya saya nyampe ke rumah, udah di rumah ternyata udah nunggu, udah keluarga itu udah karena kan saya pas Kristen itu nggak pulang ke kampung kan, saya di situ di Karinova itu. Nah dari situlah salib mulai saya pikul di satu ruangan itu, mulailah kamu tuh harus begini, kamu nggak boleh nanti kalau orang tua mati nanti kamu nggak bisa mendoakan, nanti dia ditanya bagaimana. Nah akhirnya udah bawa aja katanya ke ada kiai di sana di kampung. Nah saya berdoa kan dalam hati, Tuhan Yesus tolong gitu kan, Tuhan Yesus tolong. Tapi anehnya gini ya, dari yang saya bertobat itu 99 tanggal 24 Desember, kok kayak Tuhan bukakan gitu semuanya. Saya baca Alkitab pun kayak ngerti gitu. Misalnya saya baca di Kejadian, itu kayak di otak tuh, padahal saya kan nggak berpendidikan, saya kan cuma 1 SMP doang. Tapi kayak firman yang saya baca itu, kayak Tuhan tuh singkapkan. Bahkan kalau yang lucu ya, firman yang lucu, kayak contoh ya, saya baca firman tuh di, kalau nggak salah itu yang masalah yang masalah apa yang dibangkitkan itu, Pak, yang dibangkitkan yang saudaranya Marta Maria itu, Lazarus. Ya, iya Lazarus. Pas Lazarus kan murid-muridnya kan bilang begini, Lazarus tidak mati gitu kan. Baiklah dia tidur. Baiklah kita
maksudnya nunggu di sini gitu kan, ada kan firman kayak begitu. Terus di situ perasaan saya tuh kayak lucu gitu, Tuhan tuh kayak, "Kok Tuhan ini lucu sekali." Maksudnya murid-muridnya kan kalau memang dia tidur, ya udah entar kan juga dia bangun. Kan maksud Tuhan dia bukan tertidur tidur, tapi dia mati. Baiklah kita mati juga dengan dia. Terus saya ketawa gitu, firman itu seperti hidup bagi saya pada zaman itu ya, padahal saya baru banget itu, baru baru mengenal Tuhan. Jadi setiap baca firman itu pokoknya, maka menangisnya Yesus tuh saya nangis gitu kayak, firman tuh kayak hidup lah gitu. Nah, akhirnya pas saya pulang ke kampung, dibawa ke kiai itu, ke jalannya tuh agak agak jauh ya, berbatu-batu namanya di kampung. Tiba-tiba di tengah jalan mati lampu. Pas mati lampu, Tuhan, kayaknya ini salah satu pertolongan Tuhan deh gitu kan. Ya udah, akhirnya pas sampai ke sana, pas dia mau suruh saya doa kalimat syahadat lagi, tiba-tiba ada tamu. Pak, namanya Kiai ya, Pak Kiai ada yang meninggal kata di kampung sebelah. Nah, Pak kalau meninggal itu kan otomatis Pak Kiai ini yang ke sana. Nggak sempat ngurusin saya itu. Dia cuman nyatet-nyatet ini aja, apa namanya, ayat-ayat itu ya, supaya ditaruh di air putih, terus nanti diminum, biar bersih katanya. Biar setan-setannya itu keluar katanya dari badan saya. Dia nggak perlu ini juga nanti katanya, soalnya ini penting kan. Akhirnya dia pergi, saya bilang gini, oh iya, saya ingat juga firman. Saya kan rajin baca firman, karena Pak kan dididiknya benar-benar keras. Saya baca firman, ada saya baca gini, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan kena bahaya kan. Saya ingat firman yang saya pernah baca itu keluar dengan sendirinya gitu. Ada gitu, kayak Tuhan materaikan gitu, kalau hidup gitu. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, sekalipun aku minum ini, karena paksa tuh mak di depan mata kita, ini minum, minum gitu kan. Saya kan nggak boleh juga ngelawan kan, minum gitu. Akhirnya saya minum itu, ya biasa aja, hati saya maksudnya ke Tuhan gitu. Suruh sholat, ya sholat, tapi kan doanya dia kan nggak dengar kan apa yang saya doakan. Saya kalau gini, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus ampun, gitu aja lah. Nah, Bapak bilang gini, itu 2002 ya, Bapak bilang gini, Mak, ini nitip anak, jangan sampai kemana-mana, titip, iya, kan namanya juga udah rencana Tuhan ya, Mak kan ada ke kalinya, ada kemana-mananya kan, saya kan bukan binatang yang di kerangkeng gitu, yang dirantai, kan bukan. Pas Mak ke kali, saya nggak tahu kenapa itu kayak keluar gitu, keluar dari sini gitu. Saya nggak ada uang, tapi saya tahu Mak itu nyimpen uang di mana, kayak di bawah baju gitu kan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya ini ngambil uang Mak gitu kan, buat ongkos aja Tuhan. Hari ini tuh ada ibadah di Menteng Prada. Saya kan apalnya Menteng Prada, di Menteng Prada. Nah, kenapa saya tahu dari kecil udah ke Jakarta? Karena sebelumnya kan saya tinggal di Jakarta memang. Saya udah dididik orang tua itu ke sana ke sini tuh sendiri dari kecil ya. Jadi udah nggak, ibarat kata nggak katrok gitu. Saya memang tahu Jakarta udah nggak kampungan gitu, udah tahu. Nah, pas ke Menteng Prada, itu uang pas-pasan buat ke Menteng Prada. Kalau saya beli makanan, nanti saya nggak nyampe ke Menteng Prada gitu. Itu pun udah sampai Menteng Prada, saya nggak tahu lagi mau kemana, saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu. Nah, pas di kereta Rangkas Bitung mau ke Cikini itu, ke Tanah Abang, saya lapar banget itu kan. Tuhan, lapar banget itu tadi. Kenapa tadi saya nggak ini ya, nggak makan dulu gitu. Oh iya, pas mau ke, kan dari kampung saya ke Rangkas Bitung itu 1 jam ya, 1 jam setengah. Nah, emak habis nyuci, itu lewat dari mana? Dari kali kan. Saya duduk di depan. Saya bilang, ih emak, terus saya nudukin kepala gitu kan, supaya emak tuh nggak lihat kaca mobil gitu kan. Kalau lihat kaca mobil kan, otomatis saya disuruh turun kan, suruh balik. Nah itu emak nggak lihat. Ceritanya pas saya udah nyampe kereta, saya lapar banget Tuhan. Terus pas saya bilang, saya ingat ini, Tuhan, pokoknya setiap firman yang dibaca tuh muncul lagi. Makananmu bukan dari roti saja ya, ada kan firman gitu, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah gitu kan. Pas saya ingat itu langsung bertahap berapa kali tuh, kayak habis makan sebakul gitu. Oh gitu, terus saya jadi kenyang ya gitu, Pak, intinya kenyang, ada kekuatan gitu. Nah, pokok singkat cerita, nyampe lah ke Menteng Prada. Pas nyampe di lift, ketemu orang Ambon kalau nggak salah ya, orang Ambon, soalnya rambutnya keriting segini ya. Ingat banget, bahwa saya bawa tas baju. Kamu dari mana? Dari kampung katanya gitu kan. Ini mau ngapain? Mau ibadah kan? Enggak, maksudnya bawa baju mau kemana? Nggak tahu katanya. Kalau ibadah saya nggak tahu lagi mau kemana. Pokoknya iman saya tuh memang dari dulu tuh yang top markotop lah. Dia nggak takut gitu kemana juga pergi, karena dia tahu tuh ada bapaknya gitu, ada Tuhan Yesus maksudnya. Nah udah, di situ saya ketemu Kak Elizabeth. Nah, kakak ini adalah kakak rohani saya setelah Karenova ya. Kakak Elizabeth ini orang Manado. Sekarang puji Tuhan dia jadi wakil gubernur ya di Manado. Kakak, mudah-mudahan juga kakak bisa menyaksikan ini. Akhirnya ketemu Kak Elizabeth, akhirnya pulang ibadah, punya omong lah, orang itu ada anak kasihan, katanya dia nggak tahu lagi mau kemana gitu. Mungkin Kak Elizabeth digerakkan hatinya, dibawanya lah saya ke tempat Kak Elizabeth. Nah, dia waktu itu di Cililitan, ibadah di Menteng Prada pada saat itu. Dibawa ke Cililitan, biasa sama dia tuh dijadiin adik rohani, dididik. Kakak pelayanan waktu itu di Cawang Kencana pada saat itu. Dibawa, abis dari kakak ternyata tuh hidupnya juga pas-pasan kan. Kakak ternyata sembari kuliah pada saat itu, kuliah lagi. Lihat kita puasa ya, kita nggak ada yang bisa kita makan, kita puasa. Ya Kak, gitu. Pokoknya yang semenjak saya Kristen ini, saya tuh kayak
dioper ke sana, dioper ke sini, dioper ke sana gitu ya. Sampai ketemu sama Pak Budi Harso, dia ada rumah sakit di Bekasi. Nah, saya diangkat jadi anak sama, saya manggilnya Papi sekarang, Pak Budi Harso. Akhirnya saya dibawa ke Bekasi itu 2003, ya udah 2003. Saya dibawa ke Bekasi, saya kerja di rumah sakit itu yang punya Papi itu. Jadi apa aja tuh disuruh di ruang OK, di ruang di PK, di ruang di apotek, di mana-mana pokoknya tukang disuruh aja ya, suruh lihat ini mandiin bayi, lihat ini pokoknya kayak gitu. Nah, di situ 2003 sampai ke 2004 biasa-biasanya tuh orang tuh udah nggak nyari lagi, ternyata bapak itu marahin emak itu habis-habisan. Saya dicari, katanya dicari, tapi bingung mau nyari kemana gitu. Nah, karena Bapak bilang, saya tidak tahu lagi semenjak Lydia pulang ke Rangkas, dia tidak ada ke sini. Jadi jangan cari anak Bapak ke sini. Saya tidak tahu, kata Karnova itu ya, yang di Duren Sawit. Saya kan nekat ya mau ke sana ke sini. Pokoknya yang penting ikut Tuhan. Walaupun saya nggak tahu juntrungan. Mau kemana, tinggal di mana tuh saya nggak tahu. Nah, akhirnya sama Papi ini di kos lah di Bekasi. Nah, baru tuh kayak ada naungan hidup, kayak udah jelas tuh, baru tuh. Nah, di situ saya dibeliin handphone sama Papi, yang handphone nit-nit gitu ya, handphone biasa. Nah, udah berjalan waktu seperti biasa, kesaksian seperti biasa. Saya itu hidupnya memang suka bersaksi, memberi biasa. Nah, akhirnya 2004 Agustus 2004 Agustus, bulan Agustus, tanggalnya saya lupa, entah sesudah 17-an atau sebelum. 7 hari itu saya membicarakan Bapak terus ke tetangga, ke teman kos. Saya bilang, Mbak, Bapak saya itu begini. Ternyata Bapak saya pada saat mau pulang ke Jakarta, kan dia sebulan sekali kan pulangnya. Di jalan tuh dia katanya ngomong ke yang dia punya bos itu, saya mau pulang katanya. Kok Pak Kusnadi pulang sekarang sih? Iya, pokoknya saya mau pulang gitu. Terus air mata tuh katanya jatuh terus si bapak itu. Kenapa Pak Kusnadi? Saya ingat anak saya, kata gitu. Setelah meninggal nih dia cerita. Saya ingat anak saya, kok saya gagal jadi orang tua gitu. Saya nggak bisa ngurus dia sehingga dia jadi Kristen. Terus kata tante gini, astagfirullahaladzim, kok bisa ya, kayak gitu. Iya, saya juga nggak tahu. Bapak pulang nih di jalan, mau nyampe ke kampung mungkin 30 menit lagi. Dia tabrakan, bapak terlempar, bapak pakai helm ya lengkap, tapi di situ katanya ada batu, kena batu itu kepala. Yang nabraknya dia sempat ngebangunin bapak, dibawa ke rumah sakit Rangkas Bitung. Malamnya emak mau nunggu bapak datang, ternyata yang datang ambulan, bapak sudah meninggal. Tapi maksudnya sebelum bapak meninggal itu, yang tahun 2000 yang saya pulang itu ya dari Semarang, saya udah bawa Alkitab ya. Maaf ya, lupa. Saya bawa Alkitab, saya baca Alkitab di kamar, karena kan stop kontak kamar. Saya balik lagi ya. Di kamar saya sama kamar emak itu stop kontak lampunya satu. Jadi kalau emak matikan kamar saya mati gitu. Jadi saya ambil lilin itu lampu tempel itu, saya nyalain, saya baca firman begini sampai bener-bener kelihatan tuh lilin. Tanpa disadari kan lilin kan dari minyak tanah ya, bangun tidur hidung saya itu hitam-hitam tuh kena kena asapnya itu ya, hitam-hitam. Kata emak, ini anak tumben nih, kenapa nyalain ini, biasa dia maunya gelap kan. Pas emaknya aku kolong ada Alkitab di situ, emak dibakar itu Alkitab. Pokoknya berapa kali pulang itu, berapa kali Alkitab tuh dilenyapkan sama emak. Nah, akhirnya kembali ya, pas bapak meninggal, emak itu nangis histeris. Itu 2004 ya. Nah, saya nih yang 7 hari itu saya ngomongin bapak terus itu, tiba-tiba itu kartu SIM saya itu mati karena saya nggak isi pulsa, lupa. Dengan gampangnya tanpa berpikir nanti kalau keluarga gimana telepon, itu saya nggak pikirkan itu. Pokoknya saya ganti kartu seperti biasa, seperti kayak nggak ada yang salah. Ternyata itu hari pertama sampai hari ke-7 mereka berusaha nyari saya tuh di mana gitu, ke siapa nyari gitu, karena ini bapaknya udah nggak ada gitu. Tapi saya juga di Bekasi itu selama 7 hari itu ngomongin banget terus nggak berhenti gitu. Mungkin kayak firasat atau apa ya, nggak tahu. Pas hari ke-7 tiba-tiba temen namanya dokter ya, dokter Kristi bilang, dia masih manggil saya tuh nama yang dulu. Cum, katanya, coba deh telepon ke kampung. Kayaknya ada sesuatu deh di kampung. Ada apa sih? Coba telepon dulu. Saya ke ruangan Papi kan. Boleh minjem teleponnya nggak, Pi? Iya boleh, kata Papi. Mau telepon siapa? Telepon di kampung, Pi, gitu kan. Oh ya udah, telepon. Pas saya telepon, halo. Iya, saya nggak telepon ke rumah kan, saya nggak punya telepon tetangga. Yang ngangkat tuh teman seangkatan saya, namanya Neng Ica ya. Pas Cum, kok nggak pulang? Emang kenapa? Kan bapak udah nggak ada, katanya. Maksudnya bapak udah meninggal, kata udah 7 hari. Langsung ini telepon nih jatuh, saya duduk gitu kan. Saya kayak nggak bisa napas, kayak gimana, itu kan saya baru 4 tahun Kristen ya. Saya nggak bisa napas, kaget, shock, bercampur aduk, tapi nggak bisa nangis, tapi gimana sih campur aduk gitu. Saya ingat, saya bilang gini, ya Tuhan, kok tega banget sih, kalau mau kenapa nggak saya gitu, kenapa harus bapak, kan bapak masih dibutuhkan sama emak, sama adik-adik. Kalau saya kan nggak dibutuhkan lagi, saya kan
ya coba kenapa nggak saya gitu, pokoknya langsung nyalain, nggak nyalain sih ya itu mah ya, cuman komunikasi gitu. Terus saya diingatkan lagi sama Tuhan, katanya sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, kau tetap mengikut aku gitu. Oh iya ya, pernah juga ngomong kayak gitu kok waktu kita mula-mula itu. Oh iya ya, mungkin bapak itu kan cuma titipan doang ya, tetap bapakku tuh memang engkau Tuhan, ya udah maaf gitu kan. Tapi nangis kan, anehnya tuh kayak kayak memang kayak udah beda gitu. Ternyata tuh sebelum meninggal, bapak ngomong ke Cecep adikku yang di bawah aku bilang begini, Cep, kok bapak mimpi ya katanya. Mimpi apa pak? Kok si teteh itu ada di seberang sana, yang kita nggak akan bisa ke sana, dan si teteh pun nggak bisa ke sini, karena kayak ada jurang yang memisahkan gitu, kayak ada sesuatu yang memisahkan. Tapi yang bapak heran Cep, kenapa sih si teteh pakai baju putih katanya? Ya kenapa pakai baju berkilo-kilo gitu, kayak gaun pengantin itu tuh kayak gaun pengantin itu berkilo-kilo. Nah di situ saya ingat lagi ya, kenapa bapak ngomong kayak gitu, berarti Tuhan Yesus ini benar gitu. Terus saya juga bilang kan kalau memang saya salah sih diajak gitu kan, tapi kenapa bapak yang meninggal gitu. Duduk itu kondisi duduk ya, kondisi duduk itu saya masih ngomong seperti itu. Nah akhirnya eh, kata papa gini, kamu mau pulang bisa nggak, bisa pi aku mau pulang pi gitu kan. Ayo pulang ke kampung, di jalan itu nangis gak berhenti nangis sampai kampung itu. Emak pas sampai kampung, emak tuh histeris nangis, kata tetangga kirain tuh teringat lagi tentang suaminya yang meninggal, ternyata anaknya datang. Tahu sendiri kan saudara kalau kita udah berbeda itu, makanya katanya jangan bikin orang tua itu durhaka gitu kayak gitu, nggak bisa ngedoain kan gitu kayak gitu. Akhirnya saya nggak sedih tuh, kayak satu air mata pun nggak jatuh di depan mereka. Pas sampai kamar baru saya di situ nangis gitu kan. Akhirnya ada ponakan dari bapak bapak kandung bawa ke itu ke mana, ke kuburan. Ya udah doa-doa kan, tapi saya nggak doa itu, cuman Tuhan bener ya, dia bilang nggak ketemu lagi gitu, maksudnya ucapannya itu benar-benar kejadian gitu. Dan jadi saya ketemu terakhir itu 2001 apa 2002 gitu, terakhir yang di rumah itu, di rumah Kanupa itu. Jadi sampai sekarang tuh saya nggak ngeliat lagi terakhir tuh enggak. Nah akhirnya dari situ berjalannya waktu, kehidupan saya benar di Bekasi, kembali ke Bekasi itu 40 hari bapak saya pulang, 40 hari bapak saya pulang lagi ke kampung. Nenek saya itu kayak apa ya, kayak sekarat gitu, karena bapak kalau di kampung kan ya acara meninggal itu kayak di ngadi-ngadiin lagi ya, 40 hari 7 hari 1 hari 3 hari kayak gitu. Nah 40 hari lagi ada masak-masak di rumah saya di rumah nenek gitu. Saya memang udah doa, Tuhan adalah satu 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 aja yang diselamatkan juga. Nah pas nenek sekarat ini, dari situlah kesempatan saya nginjil, saya bilang, nih bilang deh, Tuhan ampuni. Jadi saya bimbing deh ya, saya bawa, namanya udah tua sekarat, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, disuruh nurut gitu. Jadi dia ngomong, saya terima gitu, saya terima Tuhan sebagai Tuhan, pokoknya dan juru selamat ampuni gitu ya. Udah selesai, saya urapin pakai minyak, dan dia dipanggil Tuhan dengan benar-benar mulus gitu. Saya yakin dia sudah dengan Bapak. 40 harinya Bapak, 1 harinya nenekku meninggal gitu. Tapi emak udah curiga kayaknya, soalnya di sini banyak minyak gitu ya. Dengan tenang, tidak ribut, tidak repot, tidak apa tuh nenek meninggal tuh, puji Tuhan. Kembali saya ke Bekasi 2004, saya biasa hidup di dalam Tuhan, pelayanan di Tiberia di Cibubur Guru Sekolah Minggu. 2006 saya ketemu dengan orang Batak Nababan. 2008 saya punya anak Gabriel. 2007 ya, 2007 ketemu, 2006 ketemu, 2008 eh, Gabriel di dalam kandungan tuh bapaknya udah nggak ada kok, udah tidak ada. Jadi Gabriel lahir itu tanpa seorang ayah karena dia sudah tidak ada. Nah saya kan di situ kan kehidup, karena dia orang Batak, saya Sunda, nggak bisa, keluarganya juga nggak terima kan, beda, katanya beda suku, dia maunya orang Batak lagi. Pas dia nggak ada ya udah saya sendiri ngekos gitu. Papi juga udah nggak begitu ini ya, jadi saya sendiri ngekos, dan Gabriel dibiayai oleh gereja Tiberias. Gabriel lahir 2008, berjalannya waktu sampai 2000, seperti biasa ya, kekristenan ada mujizat, ada masalah gitu kan. Saya jatuh di dalam kehidupan yang dimana Gabriel harus ditaruh di rumah, dan saya harus cari uang gitu, maksudnya cari uang yang maksudnya yang cari uang yang cepat gitu. Jadi saya ikut-ikutan lah intinya. Jatuh, jatuh bangun, pokoknya ada mau apa namanya, mau kembali sama Tuhan, ingat tapi saya butuh gitu. Tapi saya di dalam melakukan kesalahan juga, ya saya teringat Tuhan gitu. Di tahun 2008 sampai pokoknya kayaknya hidup dalam ini ya hidup dalam, tidak dalam Tuhan gitu, suam-suam gitu, udah hilang maksudnya, karena kejadian ini. Jadi karena nggak ada, kayak nggak ada pegangan gitu, nggak ada pegang hidup. Gabriel
Gabriel sekolah 2018 saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Waktu itu saya ditugaskan ke Saudi. Sampai Saudi, sebelum saya berangkat ke Saudi, saya minta Ibu doa Sumiati, Bapak Maria. Ibu Sumiati, Ya, ya, gimana kalau sampai di sini dulu, nanti ketika Ibu berangkat kita akan buat sesi 2. oh Karena ya, sudah waktu oh iya 1 harus jam, ya. iya, tidak apa-apa, tidak Oh apa-apa. iya, Supaya maksimal, oh iya, saya mau atur supaya kesaksian Ibu lebih efektif. Jadi, oh iya, sampai di sini dulu, Ibu bisa tutup, saya kasih waktu 1-2 menit, dan nanti kesaksian yang nanti Ibu berangkat, dan selanjutnya bersama dengan Tuhan oh kita iya, buat di sesi 2, oke? oh iya. Ya, Gak 1-2 menit terasa ya. Ibu, saya Oh kasih ya, Ibu penutup, silakan. oke. Eh, Berjalannya waktu, saya akan berangkat, tapi saya yakin Tuhan punya rencana. Jadi sampai di situ saja. Nanti kesaksian berikutnya nanti biar diatur lagi oleh Pak Perdi. Ya, baik. Begitu saja kayaknya Pak. Ya sampai Baik. situ. Oke, sebelum kita akhiri, saya tambah lagi 1-2 menit ke Ibu. Mungkin sedikit Ibu mau kasih pesan dari kesaksian Ibu kepada kami, kepada teman-teman juga. Mungkin ada pesan-pesan yang Ibu mau sampaikan, silakan. Iya. Pesan saya adalah kalau ada orang yang baru percaya dan baru terima Tuhan, jangan dilepas. Maksudnya tetap dirangkul, tetap diteguhkan di dalam iman, karena kalau kita habis percaya itu dilepas, dia nanti hidupnya akan kemana-mana gitu. Jadi ini kan juga perintah ya, bahwa kita ini benar-benar harus saling mengasihi gitu. Dalam hal mengasihi itu seperti apa sih? Banyak hal kan. Terkadang itu kita cuma mengucap saja, pelaksanaannya tidak ada. Tapi di sini saya menghimbau bahwa kalau kita bertemu dengan jiwa-jiwa baru, mari kita rangkul, kita benar-benar kalau saya rasa seperti benar-benar dari Tuhan ya, Tuhan yang Tuhan yang ngajar, Tuhan yang ini kayak benar-benar Tuhan gitu. Jadi kalau dari manusia kan Karenova udah nyerah, terus Kak Elizabeth juga nyerah kan karena kehidupan. Jadi berjalannya ya saya sendiri gitu bersama Tuhan aja. Jadi saya himbaukan supaya Bapak Ibu itu kalau kita ketemu dengan orang-orang yang baru, ayo gitu kita saling menguatkan, saling merangkul. Percaya, pasti dalam Tuhan itu ada kemenangan, ada sukacita. Baik, itulah merupakan kesaksian para murtadin. Dan jangan lupa, bagikan video ini sebanyak-banyaknya bagi saudara-saudara yang belum percaya dan mengenal Yesus, agar mereka mengenal siapa Yesus Kristus. Karena Tuhan akan memanggil setiap orang dengan cara yang berbeda, proses yang berbeda. Tetapi percayalah, Tuhan akan menjanjikan keselamatan kekal itu. Dan saudara akan diselamatkan. Saudara akan dijamin keselamatannya, hidup damai dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Karena itu, video ini saya percaya boleh dapat menjadi berkat buat saudara sekalian yang sudah mampir bahkan menonton channel ini. Biarlah Tuhan Yesus terus pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.